Ayatnya yang Ya, ke-14. sebelumnya saya kasih tahu dulu ya teman-teman, Pak Dan Cemumek ini mantan pendeta ya. Dulu beberapa kali debat, 3 kali kalau nggak salah ya, debat terakhir dengan Gurunda Juma, dan yang terakhir itu dia masih menjabat sebagai pendeta, pendeta aktif ya, jemaatnya masih ada. Masya Allah, Gurunda Pak Dan Cemumek ini disahadatkan oleh Gurunda Juma. Masya Allah dulu ya, zaman di Jum ya, Iya, iya. keren nih. Iya, memang terakhir saya sebelum saya mualaf, terakhir saya dialog dengan Bang Suma. Tapi saya lanjutkan dulu ya. Ayatnya Ya ke-14. siap. Kalam itu telah menjadi manusia. Nah, perhatikan baik-baik. Kalam itu adalah tulisan. Telah menjadi manusia. Nah, kata menjadi ya dalam bahasa Yunani egeneto. Strong number melalui interlinear egeneto dalam bahasa Inggrisnya melalui strong number arise, muncul. Lalu kedua be assemble, dipasang. Nah, ini memiliki makna bahwa tulisan atau firman dalam bentuk logos itu diterima oleh manusia, sosok manusia. Kalau toh Oten mengatakan manusia itu adalah Yesus dalam bahasa Yunani sak daging, itu tidak salah. Tetapi kata egeneto sekali lagi dalam strong number arise, muncul. Di sini mengungkapkan bahwa firman itu muncul pada manusia. Firman itu menguasai manusia. Nah, saya buktikan pada kalimat-kalimat berikutnya. Masih dalam konteks Yohanes pasal 1 ayat 14. Mari saya baca terus. Iya, kalam itu telah menjadi manusia, lalu tinggal di antara kita. Nah, perhatiin baik-baik, kata tinggal. Nah, ini sosok ya yang menguasai Yesus itu tinggal bersama kita, bukan Yesusnya. Siapa yang menguasai Yesus itu? Si pembawa firman itu sendiri. Saya kaitkan dengan Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ketika Yesus penuh dengan Roh Kudus, dia layak menerima firman. Ada dua hal dia dapat menerima firman. Dia langsung mendengar dari Bapa. Kedua, Yesus memiliki jiwa yang terdiri dari akal, kehendak, kemauan, emosi, perasaan. Itu yang dikuasai oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Yesus bernubuat sebelum Abraham ada aku telah ada. Jadi keberadaan di sini sebelum Abraham ada aku telah ada bukan sosok Yesusnya, tetapi yang menguasai Yesus, yang berbicara atas nama Allah yaitu Roh Kudus. Ya, nanti saya buktikan bahwa Roh Kudus itulah malaikat dalam Bible Yohanes pasal 1 ini. Terakhir, oke. Saya akan buktikan bahwa Yesus menerima firman, bukan firman menjadi manusia. Kita baca selanjutnya. Ya. Lalu tinggal di antara kita. Ini masih ayat 14 ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya sebagai anak tunggal yang datang dari Sang Bapa. Di sini disebutkan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya. Apa kemuliaan yang diterimanya? Yakni firman, logos, tulisan, bukan menjadi daging. Tidak ada dalam ilmu kedokteran tulisan itu menjadi daging. Tidak pernah ada. Tetapi tulisan kalimat Allah itu ada pada daging. Dalam arti firman itu adalah ilmu yang menguasai manusia sebagai daging. Sekali lagi saya katakan, ya, Yesus menerima firman pada kalimat berikutnya ini. Saya ulangi, ya, bila perlu 1000 kali saya ulangi. Yaitu kemuliaan yang diterimanya sebagai sak anak tunggal yang datang dari Sang Bapa. Lalu disebutkan dari anak tunggal. Apa yang dimaksudkan anak? Anak artinya dengar-dengaran kepada Bapa. Yesus dengar-dengaran kepada Tuhannya. Oke, mari kita melihat
bukti bahwa Yesus menerima firman masih dalam konteks Yohanes 1. Saya tidak akan keluar. Mari kita melihat. Pada ayatnya yang ke-36 disebutkan, ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihat inilah anak domba Allah. Nah, kalau tuh di sini disebutkan seperti pandangan para oten, Allah telah menjadi manusia Yesus. Tidak pernah ada pada ayat 36 ini. Yaitu justru Yesus disebut anak domba. Allah. Dia disebutkan domba, artinya binatang. Kalau tuh Allah telah menjadi manusia, maka pada ayat-ayat berikut ini tidak ada lagi kata domba, tapi Allah. Selanjutnya ayatnya yang ke-45. Dengarkan Dulu, saya. Pak D. Kita Saya diskusi masih dulu. Udah malam. berbicara dalam konteks pasal 1. 45. Ini ayat 45, Yohanes pasal 1 ayat 45. Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh Nabi-Nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, lagi-lagi di sini membantah bahwa Allah telah menjadi manusia. Kenapa? Di sini disebutkan Yesus, anak dari Yusuf. Berarti Yohanes pasal 1 ayat 14 itu mengkonformasikan bahwa Yesus adalah manusia menerima firman. Saya buka rahasianya. Saat mana dia menerima firman? Saat Yohanes melihat Roh Kudus seperti burung merpati tinggal di dalam Yesus, sehingga dia bisa menyampaikan firman. Ini juga searah dengan Yohanes pasal 17 ayat 8. Dia sebagai penerima firman dan firman dia telah sampaikan. Nah, ya, saya akan tunjukkan bahwa ternyata Roh Kudus itu adalah malaikat. Ya. Mari kita membuka masih tetap Yohanes pasal 1, ya. Kalau pada ayatnya yang ke-32 disebutkan roh itu tinggal kepada Yesus, lalu kita scroll ke bawah ayat 31, terus ya, maksud saya scroll ke bawah ayat 33, 34, 35 sampai ayatnya ke-51. Dengarkan baik-baik ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepada kamu, akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Siapa anak manusia itu? Yesus. Ternyata Yesus mengkonformasikan kepada Yohanes bahwa yang naik turun kepada anak manusia itu adalah malaikat. Demikian tambahan saya, silakan diberikan respon. Iya, Masya Allah. Silakan Guru Nda. Ilmuwan Padance, Masya Allah, keren. Ya, kalau menyikapi kemudian secara global penyampaian dari saudara kita ya, Pak Dance, Yesus itu kan oleh mereka dikatakan adalah firman, meskipun tidak ada dalil yang mengatakan Yesus itu adalah firman secara terang-terangan ya. Tetapi yang benar adalah Yesus itu adalah penerima firman. Maka sebagai penerima firman, tentu dia adalah nabi. Dan karena firman ini diperintahkan untuk disampaikan kepada Bani Israel, maka dia naik level menjadi rasul. Nah, data yang terakhir tadi itu kuncinya. Apa itu? Yohanes 1 nomor 51. Malaikat naik turun. Untuk apa malaikat naik turun? Untuk menyampaikan firman kepada Yesus. Itu yang bisa disampaikan. Jadi Yesus itu seorang nabi, Yesus itu adalah seorang rasul.
Dia bukan Tuhan seperti yang digambarkan oleh teman-teman kita Kristen melalui ajaran Paulus ya dalam 1 Korintus 8. Iya betul. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Itu tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Bapa adalah dan Allah adalah satu-satunya Bapa. Jadi jelas sekali bahwa apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Dance Mumek bahwasanya Yesus itu adalah manusia, itu sudah betul, dan dia adalah penerima firman, dan sebagaimana tugas daripada malaikat Gabriel atau Roh Kudus, maka Roh Kudus atau Gabriel lah yang kemudian yang menyampaikan firman kepada Yesus. Jadi Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia dalam arti kata firman yang tadinya bersama dengan Tuhan lantas dipercayai Tuhannya yang berupa firman itu turun jadi daging. Itu enggak. Maksudnya adalah kalam yang melekat pada diri Tuhan yang adalah sifat telah melakukan aksi yaitu berfirman. Dan ketika dia berfirman memberikan instruksi kepada malaikat, malaikat turun menyampaikan kepada Maria, Maria kemudian mengaplikasikan daripada ide atau firman Tuhan tersebut, maka terciptalah anak Maria. Saya kira begitu. Teman-teman sekalian, terima kasih. Iya, Masya Allah. Ini ada Warabo sama Otran, Muslim apa Kristen? Warabo, Otran. Saya Kristen. Oh, baik. Silakan kalau Anda mau menyanggah atau mau diskusi atau bertanya aja silakan. Saya tadi tertarik dengan kata-kata Pak Dance. Ya, silakan Pak Dance, silakan. Pak Dance tadi mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di situ dikatakan anak domba. Kalau kita lihat, memang tujuan Yesus datang itu untuk menghapus dosa dunia. Makanya dari awal orang Israel itu, Pak, setiap ada salah atau dosa, mereka akan membuat korban penghapus salah atau dosa dengan mempersembahkan anak domba. Tetapi itu dari manusia. Sementara di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak tunggal. Makanya disebut di situ inilah anak domba Allah. Jadi korban penghapus itu enggak datang dari manusia, tetapi datang dari Allah sendiri memberikan korban penghapus anak domba sebagai penghapus dosa. Jadi yang dikatakan bahwa ajaran kasih di Kristen itu adalah Tuhan mengasihi kita dengan cara memberikan jalan kepada kita penghapus dosa. Jadi Allah yang bertindak aktif. Jadi gambaran yang anak domba yang Anda sebutkan tadi jauh banget dari sasaran, Pak. Dari historical dan lain-lainnya itu jauh banget. Pengertiannya itu di mana aja nggak ada yang sesuai dengan pengertian Anda itu. Begitu aja Pak, saya tanggapi. Silakan Pak, kalau mau tanggapi. Izin saya merespon ya. Izin. Anda menyampaikan bahwa Yesus sebagai anak domba menghapus dosa umat manusia. Kalau demikian, ada asumsi bahwa keselamatan itu berdasarkan penebusan dosa. Tetapi ingat, Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27, Yesus membantah bahwa keselamatan itu karena perbuatan. Coba baca lagi Yohanes 1:29 tadi Pak. Pada saat Bukan saya mengatakan Pak. Yesus mati di Bukit Golgota. Ya, coba baca dulu Pak yang keselamatan tadi. itu menurut perbuatannya masing-masing. Saya bacakan ya. Ini bantahan Yesus bahwa keselamatan itu karena penebusan dosa, tetapi karena perbuatan baik. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya
diiringi malaikat-malaikatnya. Wah, Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus datang menghakimi kedua kali. Keselamatan itu menurut perbuatannya masing-masing. Jadi bukan karena penebusan Boleh dosa. saya Lalu, tahu tadi ayatnya yang mana Pak? Sorry, biar oh saya- iya. Matius pasal 17 ayatnya yang ke-27. Matius 17 ayat 27. Iya. Matius Di situ 17 ayat disebutkan 27. Ah, Tuhan datang Matius 17 ayat, memberikan sorry. upah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Matius 17 ayat Matius 16 ayatnya yang ke-27. 16. Boleh Anda bacakan supaya ada Matius 16 ayat 27 saya bacakan. yang bisa mendengarkannya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Jadi membalas. Ini ada hubungan upah. Kalau kita melakukan kejahatan, neraka. Kalau kita melakukan kebaikan, itu jannah dan surga. Menurut perbuatan kita. Oke. Yesus tidak pernah menyinggung menurut penebusan dosa. Oke. Udah, saya jawab ya Pak. Iya, Saya tanggapi ya. Yohanes 1 ayat 29 jelas mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi nggak ada perlu tafsiran apa-apa. Jelas dikatakan di sana bahwa anak domba itu adalah untuk menghapus dosa dunia. Itu tertulis ya. Kita ngomong yang tertulis dulu nih. Kemudian Anda membantahnya dengan ayat Matius 16 ayat 27 yang mengatakan mengenai membalas setiap orang menurut perbuatannya. Anda kaitkan dengan keselamatan. Ya, padahal di dalam ayat yang Anda bawa itu tidak ada menyatakan tentang keselamatan. Oke, tentang penghapusan dosa sudah jelas disebut bahwa penghapus. Nanti kalau dinamanya penghakiman itu akan ditentukan salah dan dosa setiap orang. Tidak ada dikatakan di sana bahwa perbuatan baiknya akan menghapus perbuatan jahatnya, tetapi membalas sesuai dengan perbuatannya. Penghapus artinya ketika Anda pernah ketika kita sekolah ada yang namanya penghapus. Yang dihapus adalah apa yang sudah tertulis dan yang salah. Nah, itu jelas tertulis, nggak perlu dibantah atau ditafsirkan, udah jelas menghapus dosa. Tetapi yang Anda bawa itu adalah membalas setiap orang dengan sesuai dengan perbuatan yang nggak ada di situ keselamatan, nggak ada di situ dosa. Oke Pak, saya tanggapi ya. Sebentar, ada dua hal. Satu hal, yang kedua, Anda tadi mengatakan bahwa Bentar Pak Pendeta, satu-satu aja Pak Pendeta biar enak diskusinya, biar nggak lupa. enggak, masih satu poin, masih poin yang sama Pak, di ayat yang sama Pak, supaya nanti nyambung dengan apa yang disebutkan oleh Pak Dance, karena sangat berhubungan dengan yang Pak Dance sebutkan tadi. Nggak lama kok Pak, nggak nyampe setengah menit. Jadi yang kedua adalah dikatakan bahwa anak manusia tadi datang, ayat 27 tadi, anak manusia diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Jadi di sini disebutkan dengan jelas bahwa anak manusia itu memiliki malaikat. Malaikatnya artinya malaikat yang dimiliki oleh anak manusia itu. Jadi kalau Anda mengatakan ada manusia yang memiliki malaikat sendiri, saya mungkin Anda perlu menjelaskan kepada saya lebih lanjut kenapa manusia ini punya malaikat sendiri, Pak, atau nabi atau apapun dia. Silakan Pak. Itu dengan sesuai dengan yang Anda jelaskan tadi di awalnya mengenai Yohanes 1 ayat 51 tadi. Oke, silakan Pak. Saya akan mengulangi lagi ya ungkapan Anda bahwa Yohanes pasal 1 ayat 36 itu menghapus dosa umat manusia.
Dunia, Pak. Tetap dunia. Dosa dunia. Mari kita Itu yang disebutkan di sana. membaca selanjutnya. Saya membaca ulang. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, inilah anak domba Allah." Ya. Kalau saya hanya baca pada ayat 36 ini, tidak pernah ada di sini ya Yesus menghapus dosa dunia. Tetapi cuma disebutkan, "Lihatlah, ini anak domba Allah." Ya. Sekali lagi pada ayatnya 36 ini ya, tidak searah dengan Anda katakan bahwa lihatlah anak domba Allah menghapus dosa dunia. Tetapi di sini cuman disebutkan lihatlah anak domba Allah. Tidak ada kata menghapus dosa dunia. Lalu Ayat selanjutnya 29, Pak. Anda baca. saya baca ayat ke berapa? Yohanes 1 ayat 29, Pak. Oh ya, oke. Nah, saya bacakan ayat 29. Nah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini bukan dosa individual. Bedakan individual menghapus dosa manusia dan dunia. Beda. Ini memiliki pengertian yang dalam bahwa dunia itu diterima oleh Allah melalui para nabi. Jadi di sini tidak individual. Ya, tidak merujuk kepada seseorang. Nah, kita kembali kepada Matius pasal 16 ayat 27. Anda katakan ini tidak ada hubungan dengan keselamatan. Ingat baik-baik. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Jadi ini berbicara second coming. Jadi ini ada hubungan dengan penghakiman. Nah, berdasarkan di sini disebutkan bahwa akan ada upah ya berdasarkan perbuatannya. Jadi ini terlepas dari penebusan dosa. Upah, jika kita memiliki pandangan yang baik, perbuatan baik, maka tentu surga. Nah, mari kita melihat ya, Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke 12 bagian B. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi lagi-lagi di sini menurut perbuatan mereka. Kalau menurut perbuatan ini terpisah dengan penebusan itu sendiri. Nah, lalu pada Yesekiel pasal 18 ayatnya yang ke-20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahannya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi clear, perjanjian lama dan perjanjian baru mengungkapkan penolakan terhadap penebusan dosa. Oleh karena dosa telah ditebus masuk surga. Tidak ada dalam Bible, tetapi berdasarkan perbuatan baik. Oke, lanjut. Mungkin ada tambahan dari guru saya, Bang Sumah. Silakan. Dan ada Ustadz Alif. Ya, Ustadz Alif atau Gurunda monitor? Gurunda? Ustadz Alif monitor? Ustadz Alif kayaknya udah istirahat. Iya. Ya, Gurunda. Iya, yang mesti dipelajari oleh saudara Kristen di sini adalah bahwa narasi yang dibangun di dalam catatan pengantar atau karangan pribadi dari penulis Yohanes ini itu bukanlah satu yang bersumber dari lisan Yesus dan dituliskan bukan sesaman dengan Yesus. Tetapi ada satu hal yang Anda harus pahami adalah cakupan pesanan dari barat yang menginginkan kemudian mereka menghalalkan segala macam cara dengan menggunakan opini bahwa dengan matinya Kristus itu adalah untuk nebus dosa, maka kalian sekarang sudah bisa
makan babi, makan apapun yang kau kehendaki, minum apapun yang kamu kehendaki. Itu sebenarnya muatan dan yang cakupan yang ingin diajarkan kemudian oleh Yohanes. Ingat, kita selalu berpola kepada Yohanes 21 nomor 24-25 bahwa ternyata yang menuliskan buku Yohanes ini itu bukan murid Yesus, tetapi orang yang tidak dikenal, entah siapa, yang kemudian menuliskan kesaksian-kesaksian. Artinya bukan firman Tuhan dan bukan juga sabda Yesus langsung, tetapi hanya berita-berita yang didengarkan oleh penulis Yohanes dan disusunnya kemudian dan disesuaikan dengan selera yang memesankan, yang memesan informasi itu. Nah, terkait dengan Yesus, kalau pengarang Yohanes mengatakan inilah domba penghapus dosa, ini penghinaan. Kenapa? Di dalam tradisi Yudaism, ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Itu kaidah yang betul. Sampai penulis Yohanes juga paham sehingga memplesetkan. Dia memplesetkan kalau Yesus itu adalah domba supaya tidak melanggar kekudusan prosesi pembebasan orang-orang Yahudi dari dosa mereka. Harus menggunakan binatang. Kenapa? Karena penulis Yohanes ini juga orang pintar. Dia tahu kalau di dalam tradisi Yudaism mempersembahkan manusia itu pasti larinya ke ajaran Dewa Molok. Sedangkan tradisi Yesus sendiri di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan penebus dosa sebagaimana yang diperintahkan Musa kepadamu. Nah, jadi kalau Anda membawa narasi Yohanes 1 nomor 29, yaitu bukan sabda Yesus dan itu bukan firman Tuhan. Dan kalau Anda mengikuti itu, berarti Anda pengikut penulis Yohanes. Diperintahkan Nabi Musa? Hewan. Begitu juga dalam Matius 19 ketika Yesus ditanya, Guru, ini Yesus nih yang ditanya nih, bukan pendeta, bukan pastor. Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa memperoleh hidup? Bukan cuma hidup saja, tetapi kekal. Aku mau hidup selama-lamanya. Aku tidak mau mengalami kematian. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Yesus? Rangkaian daripada ucapan dan perintah, kaidah, larangan, ketetapan, ketentuan Yesus semua sebutkan. Tidak ada satupun di antaranya bunuhlah aku supaya kau dapat hidup. Nggak ada itu. Nggak ada. Malah perintahnya yang pertama apa? Jangan kau membunuh. Jadi jangan kau persembahkan Yesus sebagai tumbal untuk dosa-dosamu. Jangan. Itu kata Yesus. Matius 19 nomor 16, 17 dan seterusnya. Jadi Kristen ini hanya mengambil pola, wah kami bebas mau ngapain aja karena kami sudah ditebus. Ya itu derita lu, itu maunya kamu. Tapi adakah itu Yesus ajarkan? Tidak ada sama sekali. Benar kata guru saya tadi, kalau Anda mau hidup, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Itu tadi tuh, jangan begini, jangan begono, hormati orang tamu. Itu perintah Yesus tuh. Apa kata orang yang bertanya? Semua telah aku lakukan guru. Satu lagi kalau begitu. Apa itu? Jual semua hartamu dan berikan kepada si miskin. Wah, keren kali ajaran Yesus nih. Tapi Kristen muncul dari barat, oh enggak, darah Yesus itu, ini ajaran sibilisisis. Karena hanya iblis yang menginginkan darah manusia. Kalau pencipta langit dan bumi, jangankan kita, jangankan Yesus, Nabi Abraham aja ketika diminta diuji, anakmu serahkan kepadaku. Pokoknya saya nggak mau tahu. Serahkan anakmu yang tunggal itu, yang satu-satunya itu. Sembelih dia, aku yang perintahkan. Nah, dia diuji, Kejadian 22. Apa yang terjadi? Tuhan menghendaki itu. Tuhan menginginkan darahnya? Enggak. Tuhan menggantikannya dengan binatang. Tapi di Kristen lucu. Tuhan menginginkan binatang, digantinya manusia. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi menebus dosa dengan darah manusia itu adalah ajaran setan.
Selesai. Iya. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Saya jawab. Oke. Pertama tadi dikatakan saya jawab tanggapin dulu Mas Dance. Pak Dance tadi mengatakan bahwa itu umum dunia. Memang darah Yesus itu enggak untuk khusus penghapus dosa bagi yang mau. Penghapus dosa itu disediakan untuk semuanya. Siapapun yang mau menerima penghapusan itu akan menerimanya. Jadi bukan ada kata eksklusif untuk siapa. Jelas memang di Alkitab itu ditulis menghapus dosa dunia. Siapa dunianya? Siapa pelaku dosa di dalam dunia ini? Jadi disediakan itu penghapusnya. Yang kedua tadi itu tanggapan saya atas Dance karena nggak ada lagi yang dikomentari yang lain. Kemudian saya menanggapi mengenai Juma ya. Juma tadi mengatakan bahwa ada ajaran dari Barat yang mengkondisikan supaya kelihatan A, B, C, D, E dan lain-lain. Tetapi sumber yang diambil adalah kitab yang sama. Ini saya nggak paham dengan cara berpikir Anda. Karena dari sumber yang sama Anda pilah-pilah, ini propaganda Barat, ini ajaran Yesus yang benar. Anda kutip lagi, keren loh ajaran Yesus bahwa mengatakan begini, tapi sumber yang sama. Sementara tulisan yang lain Anda katakan, oh ini propaganda Barat. Saya sama sekali nggak mengerti cara berpikir Anda. Mungkin Saya ajarkan kalau begitu. Sebentar. Nanti Anda lagi yang jawab ya. Saya Nanti ajarin Anda kalau lagi. gitu. Nanti Kusuapin Anda- kalau gitu. Karena orang yang akan orang awam aja ngelihat ini apa sih gitu ya. Tak ajarin kalau gitu. Apa Tak sih ajarin. gitu. Kedua, Kusuapin. bentar. Belum selesai. Ya, sabar. Nggak lama kok kalau saya menanggapi. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa Yesus, konfirmasi dari Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa ada penebusan bahwa itu Dewa Molok dan lain-lain, bahwa persembahan korban manusia. Di dalam Matius 20 ayat 28 jelas dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Anda mengatakan yang tadi itu berarti Anda memang kurang referensi. Nah, kalau kurang referensi, dengan kurang referensi Anda mengatakan, oh ini ajaran, apalagi Anda menuduh tadi ini propaganda Barat dan lain-lain. Ya, saya hanya menunjukkan bahwa ada nih yang mengatakan bahwa dia memberikan nyawanya untuk tebusan. Jadi kata-kata Anda tadi nggak menyentuh sama sekali, malahan terlihat ngarang, Mas. Oke, Mas, silakan, Mas. Oke, tak ajarin ya, Dek. Tak ajarin ya. Saya mengatakan bahwa Kristen mempersembahkan darah Yesus itu untuk iblis. Kenapa? Karena tidak ada Tuhannya Yahudi minta darah manusia. Catat itu dulu. Kenapa Anda menerjemahkan Matius 20 nomor 28 itu mempersembahkan nyawanya menjadi tebusan bagi orang lain? Kenapa? Karena Anda penyembah setan, Anda penyembah iblis. Saya berjuang siang dan malam mempertaruhkan dan memberikan nyawaku untuk anak-anakku demi untuk menebus utang-utangnya. Bukan berarti saya harus mati, nebus dosa mereka, nebus utang mereka. Anda menerjemahkan itu kan Anda pengikut setan. Maaf ya, saya kalau orang yang merasa pintar saya belak-belakan aja. Tak ajarin, tak suapin supaya kau sehat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesus tadi udah kubilang kan, kuperintahkan kepadamu, perlihatkan dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Ada Nabi Musa memerintahkan makan darah manusia? Minum darah manusia, makan daging, ada? Nggak ada, Cak Ayu. Itu ajaran dari Barat. Yesus yang mengatakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ya lakukan, katanya percaya Yesus.
Siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup. Yang tidak percaya mati dalam dosanya. Percaya enggak ente kepada Yesus? Percaya. Ya sudah, persembahkan yang dipersembahkan Nabi Musa. Jangan kau persembahkan yang diminta oleh Dewa Molok, Cahayu. Gitu cara belajarnya. Kemudian nih, tak suapin dalil. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 18 nomor 21, janganlah kau serahkan seorang anak manusia dan untuk mempersembahkannya kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan Elohimmu. Paham di situ ya, Dek? Kalau ada orang yang mempersembahkan anak manusia, entah ikut Dewa Molok kek, kepada bom-bom kek, kepada tukul, kepada panjul, kepada tuyul, kalau dia mempersembahkan dari manusia, Dek, itu sudah merusak tatanan kekudusan Elohim, nama Elohim itu. Saya lanjut ya, Dek ya. Nah, biar kamu itu disuampin supaya pintar bisa berjalan. Di dalam Imamat 20, Dek, nomor 3. Aku Tuhan, aku sendiri yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena dia telah menyerahkan seorang anak manusia kepada Dewa Molok. Sampai sini paham, Dek? Jangan kau tantang itu, Dek. Di dalam Bibelmu itu tertulis. Di dalam Bibel yang kalian curi dari orang-orang Yahudi, Dek. Kenapa kemudian saya mengambil data di dalam Bibelmu yang amburadul seperti itu? Yang saling cakar-cakaran kayak gitu. Karena Al-Quran saya sudah menerangkan itu, Dek. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan yang batil dan yang hak? Lalu kemudian kau terjemahkan dan kau bagi-bagikan kepada orang-orang cupu yang tak punya hak tentang kitab tersebut. Ingat, Injil hanya untuk orang Israel. Yesus hanya untuk orang Israel. Kitabnya Yahudi, kitab Tanakh hanya untuk orang Israel. Kalian bukan orang Israel. Injil kalian tidak punya hak. Kitab Tanakh kalian juga tidak punya hak. Kalian hanyalah penumpang gelap dari barat yang kurang kerjaan. Sampai situ paham, Dek? Nah, tak ajarin lagi. Tak suapin. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi. Anda kan bukan orang Yahudi. Jadi Anda mempersembahkan nenekmu, tantemu, kakekmu, opungmu. Ya silakan aja. Ente bukan orang Yahudi. Katakan kepada orang Yahudi. Berbicaralah kepada mereka. Apabila engkau berbicara kepada mereka, katakan kepada mereka. Jika seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, harus, wajib mempersembahkan persembahan itu, yaitu hewan ternak, lembu, sapi, kambing, domba. Ada manusia di situ, Dek? Ada? Tidak ada, Dek. Jadi bagi umat Islam kalian itu pelawak, apalagi bagi Yahudi. Tidak ada ajaran para nabi meminta persembahan manusia, apalagi katanya Tuhan yang kau persembahkan, ya, Dek. Kebalik otakmu, Dek. Otakmu kebalik, Dek. Otakmu kebalik. Jasadmu bertumbuh, otakmu mengkerdil. Tidak ada itu. Tuhan minta dosa orang manusia itu dihapuskan dengan darah manusia, Dek. Kalau Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Dek, 2 Tawarik 7 nomor 14, Dek, apa kata Tuhannya orang Yahudi, Dek? Bikin malu Kristen ini. Kalau kita baca dalil kitabnya orang Yahudi, Dek, yang kalian pinjam, kalian tenteng tapi kalian hanya sebagai aksesoris doang, nggak pelajari. Umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Apa kata Tuhan, Dek? Aku akan mendengarkan dari surga mereka dan aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Gitu, Dek. Jadi orang-orang Yahudi, Dek, kalau melakukan dosa, Dek, mereka bertaubat, Tuhannya yang di surga mendengarkan dan menghapuskannya dari surga, Dek. Tidak turun jadi bayi, Dek. Jadi bayi. Kalau yang turun sabar dulu, Dek. Kalau yang turun jadi manusia, Dek, nebus dosa, Dek, itu Krishna, Atis, Wisnu, siapa lagi, Dek? Hercules, siapa lagi, Dek? Zeus. Nah, itu Yesus. Nah, itu Tuhan kau tuh. Tapi agama samawi tidak mengenal seperti itu, Dek. Paham sampai sini, Dek? Nah, kalau nggak paham nanti kusuapin lagi ya. Nah, silakan. Nggak jawab ya, nggak jawab. Asal jawab aja tapi santai. Kita santai kali pun, berdasarkan apa yang tertulis dan bukan berdasarkan asumsi dan pengertian yang seperti tadi, jauh ngawur dari apa yang ada. Ya, saya jawab. Pertama tadi, kekonyolan yang Juma sebutkan
dari kata-kata sampai dia berteriak mengatakan, mempersembahkan manusia, mempersembahkan Tuhanmu, mempersembahkan apa? Bukan kami yang mempersembahkan. Dari tadi ayatnya sendiri sudah jelas. Makanya baca dengan tenang, mikir dengan jelas. Inilah, lihatlah anak domba Allah. Jadi bukan manusia yang mempersembahkan Tuhannya. Anak domba itu dari mana? Dari Allah. Udah jelas. Jadi teriakan Anda tadi terlihat konyol banget. Bukan kami yang memberi persembahan, Yesus kami persembahkan, bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan. Jelas ya Pak? Syukran Bunda. Jadi dari awal pelaksananya itu siapa? Bukan kami. Jadi dari awal Anda mengatakan kitab Yahudi dan lain-lain, Anda nggak bisa mengerti bacaan. Akibatnya seperti ini. Anda salah jalan, Dek. Dek Juma. Anda salah jalan, Dek Juma. Jualan obat. Jelas ya, Dek Juma, baca nanti siapa yang memberi anak domba siapa, Dek Juma? Iya, nanti saya baca. Anak domba Terus domba aja siapa? leluconmu, Jadi silakan. kalau Anda mengatakan bahwa kami yang memberi persembahan, Anda nol besar. 2 kali udah ada jawaban Anda. Kerasnya aja yang ada, tapi nggak menyinggung sama sekali, bahkan ngawur dan tidak bisa baca yang tertulis. Silakan Anda komentar. Oke ya, buka mulutnya Dek, buka mulut biar ku suapin baik-baik ya Dek ya. Saya tadi minta pernyataan-pernyataan saya. Diam dulu Dek, Adek, Dek, ambil tisu, lap pipisnya dulu. Nah gitu, jangan diminum pipisnya, pipis jangan diminum. Turun, tuh, udah, ya gitu, duduk yang cantik. Ya. Baca yang benar ya, dengarkan ayah Dek, dengarkan ayah. Iya Dek, Dek, dengarkan ayah. Dek, ayah. Pak Pendeta diam dulu Pak Pendeta. Ya, dengarkan ya Dek ya, dengarkan. Yang Adek baca itu Yohanes 1:29 itu kan? Itu firman Tuhan Dek. Hah? Itu sabda Yesus Dek. Bukan Dek, bukan. Itu karangan penulis buku Yohanes Dek. Itu bukan sabda Yesus adekku. Apalagi firman Tuhan Dek. Nah makanya kalau cebo itu yang bersih, ya bersih supaya otak itu bisa berpikir dengan baik. Tadi ayah mengatakan samamu Dek, itu bukan firman Tuhan tuh. Jadi kalau kau ikuti itu dan mengatakan Yesus itu domba binatang, berarti kamu itu pengikut pengarang Yohanes Dek. Katanya inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Kok larinya ke Yohanes Dek, pengarang Yohanes Dek? Bukan ke Yesus. Yesusnya mengatakan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa Dek. Bukan yang diperintahkan oleh pengarang Yohanes Dek. Nah, makanya kalau cebo itu ya cebo yang bersih, jangan pakai air 1 sendok ya. Sekarang saya ingin bertanya samamu Dek. Kalau kamu kemudian menginginkan tebusan dosamu dengan Yesusmu itu yang si Kristus itu dijadikan tumbal di atas salib, saya pingin tahu Dek, udah sampai mana pengetahuanmu Dek tentang kebohongan-kebohongan tentang salib itu Dek? Aku mau tanya samamu. Lari dari yang tadi, berarti yang tadi penebusan Yesus itu lari. Penebusan Yesus yang mana Dek? Yesus yang mana Dek? Enggak ada lagi bantahan. Yang mana Dek? Yang tadi. mana yang harus saya bantah Dek? Yang mana Dek? Yang harus saya bantah? Yang mana Dek? Yohanes 1 nomor 29 itu. Paling enggak gini, Anda mengakui bahwa Anda nggak bisa baca. Yohanes 1 nomor 29 Anda tadi Dek. mengatakan bahwa kami yang memberikan persembahan. Oh itu. Oke. Baik Dek. Okay. Tak ajarin Dek. Dek, diam dulu Dek. Kalau itu, sorry, saya lupa. Aduh, ayah sudah mulai melupakan adiknya ini. Dengarkan saya Dek. Sorry ye. Ambil pulpen sekarang Dek. Ambil pulpen. Kalau nggak ada pulpen, kau pakai ludah. Tulis di kertas. Nah, dengarkan ayah. Di dalam kitabmu Ibrani 9 nomor 28 Dek, di situ ada kata prospero Dek. Kata prospero itu apa artinya adekku?
Itu artinya adalah dipersembahkan. Tetapi lagi-lagi lembaga lupa ayat Injil menipu kalian dengan mengatakan prospero itu artinya mengorbankan. Padahal bukan mengorbankan itu, Dek. Tetapi dipersembahkan. Pertanyaan saya, adikku, siapa yang mempersembahkan? Dan dipersembahkan kepada siapa? Ayo, Dek. Kata prospero di dalam Ibrani 9 nomor 28 itu, Dek, di situ dijelaskan Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya, Dek, siapa yang mempersembahkan dan dipersembahkan kepada siapa? Anda kan bertanya, bukan kami yang mempersembahkan, kan gitu tadi kan? Nah, sekarang saya tanya, siapa yang mempersembahkan Yesus dan dipersembahkan kepada siapa? Bisa jawab, Dek? Kalau tidak bisa, Dek, tangga ada di sebelah kiri, Dek. Silakan. Gampang jawabnya itu. Silakan. Ayo, Dek. Kamu mau main-main dengan saya, Dek? Hah? Tentang penguasaan Bible? Kakekmu Jawabannya belum lahir, gampang. Dek. Saya udah tamat belajar Bible itu. Yang mempersembahkan si Bilisis dipersembahkan kepada Dewa Molok. Ayo jawab, jujur kau sekarang. Di mana Tuhan menginginkan persembahan manusia? Dan siapa yang mempersembahkan? Ayo, Dek, silakan, Dek. Bisa diam nggak, Jum? Iya, kan saya bertanya, Dek. Jawab dulu. Iya, gua jawab Jum. Iya, Oke. silakan. Pakai data ya, Dek ya. Santai aja, Jum. Iya, pakai Ya. data, Dek. Pakai data ya. Pakai data, silakan. Oke, yang kedua, oke. Artinya cuma. Kok artinya, Dek? Saya minta data, Dek. Iya, saya Yesus Kristus dipersembahkan. Diam, Jum. Pertanyaan Diam, Jum. saya dipersembahkan kepada siapa Lari, dan udah siapa yang lari, mempersembahkan? lari. Silakan, Nggak Dek. fokus, nggak Silakan. berani fokus lagi nih. Nggak berani Silakan. fokus lagi. Saya justru Jum, mengarahkan Jangan kamu, emosi, Dek. Pak Det. Saya justru mengarahkan kamu, Dek. Silakan. Jum. Tenang, Silakan. Jum. Tenang. Calm down, Jum. Tenang, Jum. Tenang. Silakan, adekku. Ya, kalau lagi orang ngomong diam ya, Jum. Silakan, Dek. Saya mengarahkan bahasamu, Dek, Oke, supaya Jum. tidak gila, Dek. Oke. Nah, silakan. Jangan emosi, Jum. Jangan Saya emosi. nggak emosi. Ya. Kalau kau nggak jawab pertanyaannya, dikat lah. Mute. Nah, oke ya, Jum. Nah, silakan. Silakan. Kamu tadi jelas, inilah anak domba Allah yang Sudah ku jawab itu, Udah Dek. ya, Itu diam, perkataan Jum. pengarang, Dek. Jum, Saya tidak aduh, butuh Jum, pengarang, Dek. Yang saya butuh firman Tuhannya dan sabda Yesusnya, Dek. Juminten. Itu sudah levelmu naik Juminten. dikit lah. Saya Naik jawab level dulu. naik sedikit. Karena Dinaikkan Anda- sedikit. Levelnya saya- dinaikkan sedikit. Naik level sedikit, naik level. Itu tadi sudah kuucapkan 2 kali loh, ku bilang. Yohanes 1 nomor 29 itu karangan penulis Yohanes, si wartawan itu. Bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus, adikku. Yang saya minta firman Tuhannya dan sabda Yesusnya. Oke? Nah, sekarang Anda tidak akan mungkin menemukan data itu, adikku. Nah, sekarang saya minta aja, kan Anda sombong tadi tuh mengatakan tidak ngerti Bible tuh. Jadi saya jelaskan Ibrani 9 nomor 8 ada kata prospero, dipersembahkan. Pertanyaan saya, Dek, siapa yang mempersembahkan dan dipersembahkan kepada siapa daging dan darah Yesus itu, Dek? Silakan. Itu lu jawab langsung, nggak usah pakai pengantar, langsung. Prostero, ayo Prostero. Ayo Juminten, jawab, ngomong dulu. Biar lu puas dulu, Juminten. La. Nggak jawab, dia nggak bisa jawab. Nah, kalau kayak gitu memang perempuan lagi haid memang harus digituin. Oke ya? Gua jawab. Silakan. Konyolnya Anda, saya tetap mengatakan Anda konyol. Anda mengatakan kitab karangan Yohanes, Tidak menjawab, dikat. Tidak menjawab. Tidak menjawab, kitab dikat. karangan Yohanes, Anda Tidak yang sama. menjawab, dikat. Siapakah yang mempersembahkan Yesus dan kepada siapa Yesus dipersembahkan? Itu pertanyaannya. Prostero. Pendeta kok gini banget. Sorry ye, nggak ada jemaatnya. Saya mengulangi pertanyaannya Bang Juma biar Bang Juma nggak capek. Siapakah yang mempersembahkan daging dan darah Yesus dan kepada siapakah dipersembahkan? Silakan. Betul ya Bang Juma ya? Saya yang ulang-ulang biar Bang Juma nggak Iya, capek. Paman. Woi, buka mic-mu. Yang cuman kejar perpuluhan kau. Cila. Moderator, Diulang lagi Udah pertanyaannya, diulang sampai giginya rontok.
siapakah yang mempersembahkan daging dan darah Yesus dan kepada siapakah dipersembahkan? Oh, Persembahan, persembahan, Terus siapa yang persembahan. Aduh, Juminten. Kepada siapa dipersembahkan dan siapa yang pula yang mempersembahkan. Dagelan gak ada ilmu. Turun apa dia? Ditanya baik-baik kok. Dalilnya Ibrani 9:28. Yesus dipersembahkan. Pertanyaan saya, Dek, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Dan siapa yang mempersembahkan? Jawab dong. Persembahan. Juminten, lu gak bisa sholat kalau kayak gitu. Karena Allah lu nanti Dijawab. sholat. Kami nggak butuh ocehan. Kami butuh jawaban persembahan itu. Siapa yang mempersembahkan tumbal berupa manusia dan siapa yang menerima tumbal manusia? Jawab dong, Dek. Ayo. Ayo, Dek. Prospero. Iya. Prospero dalam bahasa Yunani. Iya, prospero Artinya mempersembahkan. persembahan. Siapa yang mempersembahkan dan Kalau kepada Prospero persembahan, kalau prosotan terjun bebas. Ayo terjun Iya. aja Pak Pendeta. Itu terjun belum bebas. apa-apa loh. Saya belum tanya yang 1 Korintus 5 nomor 7. Yesus disembeli, di situ dikatakan Yesus disembeli. Ayo. Siapa yang menyembeli Yesus dan untuk apa Yesus disembeli dan dipersembahkan kepada sembelihan dipersembahkan kepada siapa sembelihan itu? persembahan. Mungkin dipersembahkan ke si Anu, Gurunda. Si Anu kayaknya nih. Akulah Kristus yang kamu sembah. Jawab, Dek. Jawab, Dek. Macet nih. Ada Jawab, kunci Dek. Inggris nggak? Kunci Inggris sama apa sih namanya itu kalau baut lagi macet? Apa sih namanya itu? Dia nih. Bingung dia banget. Biar licin, oli bekas aja deh. Bingung dia nih. Waduh. Macet. Iya ya, Yesus dipersembahkan kepada siapa ya? Dan siapa yang mempersembahkannya? Bingung dia. Bingung dia. Yang jelas di sini ada Dewa Molok. Seperti Bingung ini dia. nih. Bingung dia. Iya, Dari awal Curhat dia. Kristen menyembahkan, mempersembahkan Dewa Molok. Yang ngasih bukan Kristen loh, Mana didudukin. jawabannya? Nangis. Diam Mana dia. jawabannya? Nangis. Prosperos ditembahkan kepada siapa? Mana- Udah jelas dari tadi. Mana Itu jawabannya? anak domba Allah. Mana jawabannya? Dari Allah. Yang mempersembahkan Dari siapa? Allah. Terus dia katakan Yang lagi, mempersembahkan siapa dan dipersembahkan kepada siapa? Ayo. Woi. Penyembah Kristus. Woi. Woi. Jantungan dia. Kalau saya malu, saya kabur saya kalau Sebenarnya begini udah malu malu saya. ya. Jangan diturunkan. Jangan Sampainya diturunkan. dia. Malu dia kabur, Pahitnya. malu. Nah, Biarkan dia merasakan pahitnya dunia ini. oke. Biar dulu Bunda, biarin aja dia merasakan pahitnya dunia ini. Pahitnya dunia agen-agen itu. Gua jawab lagi Muslim. Pahitnya dunia ini. Diulang lagi pertanyaannya. Siapakah yang mempersembahkan dan kepada siapakah dipersembahkan manusia ini gitu. Dewa Molok. Jangan Bunda Jawabannya. Rama yang jawab, jangan bantu dia biar dia macet. Biar dia merasakan malu di apologet Islam. Kesian. Malu. Nangis dia sudah tuh nangis. Pahitnya Dia nangis dunia. dia tuh kasihan ya, ya Allah. Dia memang pahit deh, pahit. Akang, beliau ini pendeta. Pendeta, Gurunda.
Oh, pendesta, pantas. Aduh, Dulu dia pendekar Bang Juma. Kala dalam kependekaran beralih profesi menjadi pendeta. Pendesta. Ya, itulah. Ayo, Dusta. hancur per kepada siapakah hancur perpuluhan. kepada siapakah Yesus dipersembahkan dan ke siapakah yang mempersembahkan dan kepada siapa dipersembahkan? Persembahan. Berat itu Bang Andi. Iblis sih. Dalam hatinya begini, dalam hatinya begini. Ternyata orang-orang gereja nggak percuma ya sering nyebut-nyebut nama Bang Suma ya. Ternyata memang sama dia berat kali diskusi itu. Sulit kali kemudian mematahkan argumentasinya gitu. Juminten, itu anak domba Allah Juminten. Nangis dia nangis. Nangis. Siapkan karung basah. Siapkan karung Pertanyaannya, basah. Yesus dipersembahkan kepada siapa dan siapa yang menerima persembahan itu? Yesus anak domba Juminten, Yesus anak domba Juminten. Dia ngatain Tuhannya sendiri ya binatang. Lucu orang ini. Tuhannya sendiri bilangnya anak-anak binatang katanya. Padahal pertanyaan kita sederhana loh. Kepada siapa Yesus itu dipersembahkan? Dan siapa yang menerima persembahan darah? Yang dipersembahkan oleh yang mempersembahkan itu siapa? Harus dong, kan dia dipersembahkan. Berarti ada yang mempersembahkan, ada yang menerima persembahan itu. Siapa? Siapa yang mempersembahkan darah manusia? Dan siapa yang menerima darah manusia? Dibuka mute-nya Pak Pendeta, dibuka. Jujurlah, wahai pendesta. Kelasnya kayak Jangan yang di-mute, jangan di-mute, biarin, jangan di-mute. moderator anak babi ya. Nah, jawab. Nah, kan, Yang nah, nge-mute kan anak mulutnya babi kan. ya. Mulai mulutnya. aslinya nongol. Kalau yang nge-mute anak babi ya. Biarin, jangan di-mute. Ya, yang nge-mute anak babi Nah, ya. coba teman-teman Pokoknya semuanya yang nanti ada di sini, saya kan bertanya, muncul kita kata diam ya. moderator mute, Yesus ya. dipersembahkan kepada siapa dan siapa yang mempersembahkannya. Jangan di-mute, buka mute-nya. Silakan Anda jawab, kami kasih waktu Anda 10 menit. Moderator Silakan. mute berarti moderator anak babi. Jangan Kita di-mute, diam ya. biarin. Ya, Kalau silakan ada 10 menit. yang mute berarti Allah itu bajingan. Kurang ajar sih ya. Pancing biaring aja nggak apa-apa. Memang begitu Kalau mulutnya Anda Kristen. katakan, Memang kalau begitu Anda mulutnya. mute lagi, berarti Anda yang mengatakan itu ya, bukan saya. Kalau Anda mute Diam, lagi, yang lain yang Muslim diam. Kita kasih kesempatan dia buktikan. Silakan. ya. Kalau Anda mute lagi, seperti tadi, Anda sendiri yang mengatakan, bukan saya. Paham? Oke. Kalau Anda bertanya dipersembahkan, Anda kutip Paulus yang Anda cintai, saya mengatakan bahwa anak domba itu milik Allah. Inilah anak domba Allah. Siapa yang memberi persembahan? Kalau siapa pemiliknya, itulah yang mempersembahkan. Logika sederhana. Itu didukung dengan Yohanes 3:16 saya katakan tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes menunjuk dia mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah. Jadi kalau Anda bertanya itu persembahan siapa? Itu persembahan Allah. Diberikan Allah kepada kita untuk menebus dosa. Pemberian Allah kepada manusia sebagai jalan manusia untuk mendapat pengampunan dosa. Ada lagi yang Anda tanya, Slim? Juminten? Oke, nggak terjawab ya, nggak terjawab. Oke, sekarang begini. Kalau Anda membaca Keluaran 29 nomor Turn off 14. tadi ya, lu yang bilang Allah lu kayak gitu ya. Katanya sudah ngomong gantian. Pokoknya jangan turn off. Gua enggak. Ya, jadi kalau turn off lu yang bilang. Jadi tadi Anda mengatakan ya bahwasanya Tuhan yang mempersembahkan. Nah sekarang di dalam Keluaran 29 nomor 14
Tuhan mempersembahkan tai sapi untuk tebus dosa. Pertanyaan saya, kedudukan tai sapi yang ada di Keluaran 29 dengan nomor 14 yang dipersembahkan Tuhan, apakah sama kedudukan tai sapi sebagai penebus dosa dengan kedudukan Kristus yang nebus dosamu? Jawab. Keluar berapa moderator? Potong aja telurmu. Nggak usah gitu. Potong telurmu moderator. Jual, kasih sama Itik. Aku cinta. Oke, keluaran mana berapa? Keluaran berapa Juminten? Tai sapi Telur dipersembahkan Tuhan untuk nebus potong. dosa. Keluaran berapa Juminten? Keluaran kitabnya Yahudi Keluaran diajarkan berapa, mereka untuk mempersembahkan Keluaran tai berapa, sapi. Juminten? Ya, masa kau nggak tahu sih? Masa kau nggak tahu? Goblok Keluaran banget sih, nggak berapa? tahu. Nggak usah nangis. Masa kau nggak tahu? Nggak usah nangis gitu Juminten. Pendeta Masa kau Bloon. nggak tahu? Pendeta Bloon, nggak tahu keluaran berapa tai sapi. Mana keluarannya biar gue bacain. Ya kau cari sendiri. Jangan Kitab kita banyak. Keluaran yang membahas tai sapi sebagai persembahan. Juminten? Jangan kasih tahu. Jangan Ketawa kasih tahu. nangis lu. Jangan kasih tahu. Jasen dan Oh, syukran. Kita Ya. dengarkan penyembah tai sapi ini. Jadilah Juminten berakrobat. Kita dibilang berakrobat katanya. Di dalam kitab Keluaran sudah jelas-jelas tertulis kotoran sapi dibakar sebagai penebus dosa. Dia nggak tahu dalilnya. Mana ayatnya Juminten? Keluarin 29, keluarin kasih tahu. 29. Jangan dikasih tahu, biar dia cari. Ini pendeta Bloon ini. Nggak tahu, nggak berani kan? Nggak berani kan? Nggak berani kan? Nah, ini mute lagi nih, mute lagi. Nah, kalau mute lagi buang aja tuh. Jadi teman-teman, dia tadi mengakui bahwa Yesus penebus dosa itu dipersembahkan oleh Tuhan dan diterima kembali oleh Tuhan. Berarti lucu dia. Apa Jum? Lu ngomong apa Jum? Kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah domba yang dipersembahkan oleh Tuhan. Tuhan yang mempersembahkan kan? Terus apa kata Terus tadi? terus yang menerima persembahan itu siapa? Tuhan itu Dulu. sendiri kan? Lalu siapa yang menerima persembahan? Diberikan tadi, udah diberikan anaknya yang tunggal untuk Dia menebus dosa. dia diberikan yang kepada mempersembahkan. kita dong, aduh. Dia mempersembahkan anaknya. Untuk siapa anaknya dipersembahkan? Untuk siapa? Ayo. Belajar bahasa Jum. Iya, untuk siapa anaknya Belajar dipersembahkan? bahasa Jum. Untuk siapa? gua dong. Tepuk Untuk tangan. manusia dong. Dengarkan teman-teman. Ternyata Kristen ini adalah Pendeta. dengar. Ternyata Kristen ini adalah penerima tumbal, teman-teman. Ternyata Kristen ini adalah penerima daripada korban manusia. Wow. Wow. Pernah nggak Anda melihat ada orang bawa sesajen ke pohon yang besar? Ternyata setannya mereka yang ada di pohon ini. Nah sekarang orang Roma mempersembahkan darah tumbal di atas salib. Ternyata ini adalah dipersembahkan kepada mereka ini, penerima tumbal ini. Wow. Gila bro. Penerima tumbal. Ya, biar dosanya dihapus Bang Juma. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Berarti Yesus itu korban yang ditumbalkan untuk dipersembahkan kepada kalian Kristen. Wow. Moderator Gila. Kupikir teman-teman, kupikir mereka ini Yesus itu ditumbalkan untuk dosa mereka. Ternyata bukan. Yesus itu ditumbalkan untuk mereka makan dan mereka minum. Parah. Sekarang di Keluaran 29 itu, ketika Tuhan memerintahkan mempersembahkan tai sapi, pertanyaan saya, tai sapi itu dipersembahkan kepada siapa?
Mana ayatnya? Moderator, makmum. Hai, menderita dia di sini, menderita dia di sini. Nggak tahu datanya. Menderita dia Moderator, di sini. maklu pelacur. Kok pendeta kayak gini? Mulutnya pendeta kayak gini. Di tab-tab layar, woi. Pelacur, kalau lu tenang lagi maklu Tab-tab pelacur. layar, goyang. Ya. Kalau lu mute lagi Emosi maklu dia, pelacur. emosi. Di Keluaran itu, tai sapi dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Pertanyaan saya, Oke. yang menerima persembahan tai sapi siapa? Mana ayatnya? Iya, bom. Nggak berani kan? Siksa dia, jangan kasih tahu Bang Juma, siksa dia. Iya. Omong kosong. Oke, gua jawab ya. Iya, Dari silakan. yang Anda katakan tadi. Gua Apa itu jawabannya? jawab pakai ayat. Ya, Oke, jangan di mute. ya, Oke. ya. Yang maknya pelacur jangan mute moderator, oke? Mulutmu anak babi. Anak babi, Yang mulutmu. maknya pelacur, Pelihara mulutmu anak babi, anak asu. maknya pelacur. Jaga mulutmu anak babi. Ini kau Layak sundal saya juga ya? Biarin Udah nggak lah, layak, bukan udah saya berbahaya, Salim. Udah berbahaya nanti. Udah. Yang Masa anak pendeta babi nggak itu tahu dia. keluaran Bang Juma, masa pendeta nggak tahu keluaran 29:14? Yang ada dia tahu itu cuma bagian perpuluhan aja. Coba ya. Keluaran 29 nomor 14. Orang Yahudi diminta mempersembahkan tai sapi untuk dibakar. Pertanyaannya, persembahan ini diberikan kepada siapa? Menurut teman-teman yang ada di sini. Persembahan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang Yahudi lah. Bukannya kepada Tuhan ya? Siblisisis. Oh Tuhan. Oh, Mereka Ya, boleh juga melakukan sih barangkali arah ke pengorbanan. situ. Iya, Boleh. mempersembahkan kurban kepada siapa? Siblisisis. Kepada Tuhan. Tuhannya. Keluaran 29 nomor 14, mereka diminta untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah dengan mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi. Dengar enggak jawaban dia tadi? Yesus dipersembahkan kepada siapa? Ya kepada kamilah Kristen. Coba. Mereka merasa Tuhan. Orang kalau mempersembahkan ayam ke sungai, kepada siapa dipersembahkan itu? Penghuni sungai. Orang mempersembahkan sesajen ke pohon, persembahkan kepada siapa? Muni pohon. Pohon. Orang Yesus dipersembahkan kepada siapa kata dia? Kristen. Kepada dirinya, kepada Kristen. Berarti mereka ini adalah penerima tunggal. Mereka ini setan semua. Merasa Tuhan dia. Merasa Tuhan sehingga layak dia, orang Roma, mempersembahkan tumbal untuk mereka. Alamak. Kasihan. Pendeta betul itu tadi? Iya, pendeta itu, pendeta betul. Alamak. Emang enak pendeta diade-adein. Iya dek, iya dek, iya dek. Muncul knalpot bocor. Silakan Bang Andi. Pendeta minta data ke Bang Juma. Masa ada pendeta begitu nggak tahu data? Bang Andi yang kayak gini kok dinaikkan lagi, ini gak ada ilmu. Blokir aja, turunin. Daripada nggak ada hotel buat mainnya, coba cari lagi. Buat di sisi waktu sambil nyari.